Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk di pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Sebelum masuk di materi, Ibu perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu ya. Nama Ibu adalah Nurul Fauzia. Ibu mengampu di Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Kelasnya adalah kelas 10mm1, 10mm2, dan 10mm4. Jadi nanti simulasi dan komunikasi digital yang ngajar adalah Ibu. Di kelasnya juga ada di kelas 10mm1, mm2, dan mm4. Oke? Kalau sudah, marilah kita masuk di simulasi komunikasi digital. Materi apa saja sih yang akan diajar Ibu waktu di simulasi dan komunikasi digital? Oke, yang pertama ada menerapkan logika dan algoritma komputer. Yang kedua, menerapkan metode petaminda. Yang ketiga, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Yang keempat, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yang kelima, menganalisis fitur yang tepat untuk membuat slide. Yang keenam, ada teknik presentasi yang efektif. Yang ketujuh, membuat e-book. Yang kedelapan, ada kewarganegaraan digital. Yang kesembilan, ada teknik penelusuran search engine. Yang ke-10 ada komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang ke-11 ada fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Yang ke-12 ada dokumen tahap praproduksi. Yang 13 ada video animasi atau musik digital. Yang ke-14 ada pasca produksi video animasi dan atau musik digital. Oke, dari ke-14 ini nanti Ibu akan bagi menjadi 7. Oke, 7 itu adalah yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi. Itu masuk di semester ganjil atau semester pertama. Sedangkan di 3.8 sampai 3.14 itu masuk di materi semester genap atau di semester 2. Dalam semester genap dan semester ganjil ya, itu akan Ibu bagi lagi menjadi 2-2. Jadi sebelum UTS atau yang dinamakan dengan penilaian harian dan sebelum PAS atau penilaian akhir semester. Kalau itu di semester ganjil. Kalau di semester genap itu ada PHB dan ada juga PAT. PAT itu apa? Penilaian akhir tahun. Kalau PH itu adalah penilaian harian. Oke, dari 14 ini
itu kalau kalian salah satu tidak mengikuti atau tidak mengerjakan tugas, kemungkinan besar nilai kalian tidak akan sempurna. Itu kalau satu. Bu, kalau nggak ikut semua gimana? Ya otomatis kalau kalian nggak ikut semua, ya kalian tidak bakalan naik. Oke, dari sini ibu akan kasih kriteria penilaiannya. Yang pertama itu absen. Jadi setiap kalian mengikuti ibu, kalian harus absen dulu. Kalau kalian tidak absen, otomatis kalian ibu alfa. Karena apa? Kalau alfa terus, otomatis kalian nggak bakalan naik kelas, ya kan? Yang kedua ada tugas. Tugas gimana ibu? Tugas ya dari 1.3.1 sampai 1.3.14 itu adalah tugas kalian PHB. Oke, PHB itu nanti ada ulangan harian bersama atau yang dinamakan dengan ulangan harian. Yang kelima ada penilaian harian. Penilaian harian itu sama dengan penilaian akhir UTS, ulangan tengah semester, ya kan? Kalau pas penilaian akhir semester. Jadi ini kan 5, tadi bukan ada 6 ya. Yang terakhir ibu tambahin adalah 4, penilaian akhir tahun, ya kan? Jadi nomor 1 sampai nomor 5 ini otomatis kalian harus terus mengikuti. Oke, Bu, absennya itu berapa persen? Ibu minta dari di semester 1 sampai di semester akhir atau kenaikan kelas, ibu minta 100% kalian harus absen semua. Bu, kalau saya sakit gimana? Loh, kalian kan masuknya kan daring, ya kan? Itu kalau masalah absen masuknya kan daring, ya kan, nggak langsung tatap muka. Berarti kalian bisa kan pegang HP di rumah, ya. Oke, itu yang absen. Yang kedua tugas. Bu, tugasnya pengumpulannya di mana? Nanti pengumpulan tugasnya itu ada di classroom. Jadi kalian harus join dulu, masuk di classroom kalian. Nanti ibu lihat siapa saja yang mengikuti atau kalian masuk di classroomnya ibu. Oke. PH, PHB, PAS dan PAT itu nanti ujiannya mengikuti. Kalau PHB itu setiap selesai 3.1 ibu kasih ulangan harian atau yang dimaksud dengan penilaian harian bersama. PH sama PAS yang terakhir itu adalah PAT, itu sesuai jadwal dari jadwal sekolah. Oke. Untuk KKM dari simulasi dan komunikasi digital ini adalah KKM-nya 75. Jadi kalau tugas kalian ngumpulkan, absen kalian selalu absen, ulangan harian misalnya ya, ulangan ibu kasih contoh, absen selalu hadir terus sampai akhir. Itu pertama. Yang kedua tugasnya, kalian selalu ngirim atau selalu mengerjakan tugasnya. Oke. Yang ketiga, misalnya nilainya tugas 80 ya. 80 BHB, ulangan harian kalian atau ulangan harian ya. Ulangan harian kalian nilainya 40. Terus ulangan UTS atau PH, penilaian harian, itu nilainya 60. Ya kan? Itu kan di semester atau yang masuk di rapot sisipan. Kalau itu kalian tambah, kalian jumlahkan, nilainya hampir nggak masuk ke 75. Kalau tidak masuk ke 75, ibu katral menggunakan absen. Oke. Jadi absen itu pembantu. Kalau nilai kalian nilai kalian belum mencukupi, absen kalian bagus, ibu akan bantu. Tapi kalau nilai kalian udah pas-pasan, nggak pernah absen, otomatis nilai kalian tetap itu. Mungkin misalnya ya, tugas PHB sama PH ini
ya kan? Ini masuk di rapot sisipan, ya kan? Masuk di rapot sisipan. Nilai kalian 65 jumlahnya. Jumlah akhirnya 65. Berarti saya lihat dulu absennya anak ini gimana. Anak ini selalu absen enggak? Selalu mengerjakan tugas enggak? Gitu. Kalau kalian mengerjakan tugas selalu absen, ibu akan bantu. Kalau kalian nggak pernah absen, nggak pernah mengumpulkan tugas, ibu akan biarkan dengan nilai yang sebenar-benarnya. Oke, dari kriteria penilaian dan KKM-nya adalah atau kelulusan setiap mapel itu ibu target dengan nilai 75. Dan dari sini paham kan kalian? Nah, di sini teknik pengumpulannya itu adalah join classroom. Join classroom kalian download dulu ya. Baru masukkan ini ke classroom kalian, akan masuk di classroom Siskomdik atau sistem simulasi dan komunikasi komputer. Oke, tugas semua masuk ada di classroom. Jadi nanti kalau mau ngumpulkan, kamu kasih nama, kurung buka kurung tutup, absen, dan nama kelas kalian. Misalnya Andi, kurung buka kurung tutup 10 mm2, absennya 17, gitu ya. Oke. Lah dari sini kalian paham kan apa yang ibu maksud? Kalau kalian sudah paham, tugas kalian hari ini adalah kalian sudah kenal ibu, berarti ibu juga harus kenal kalian. Tugas kalian buat video tentang perkenalan diri kalian. Yang ibu minta adalah nama dan alasan kenapa kalian masuk di jurusan multimedia. Oke? Paham? Jadi tugas kali ini adalah buat video perkenalan diri sama alasan kalian masuk di multimedia. Oke, kalau sudah paham, ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.